ternyata di jalannya ini ternyata ada sebuah struktur, ada sebuah arsitektur semacam pondasi yang tersembunyi di dalamnya, ada jejak istana kerajaan Majapahit. Ini diduga memang salah satu bangunan arsitektur bagian dari tembok istana kerajaan Majapahit dengan ketebalan batu bata merah ini murni masa-masa Majapahit. Selain kemudian dalam kitab Negara Kertagama yang mengatakan kutanya Batabang ini identik dengan situs ini ya, bernama Kuta Girang atau Kuto Girang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu. Kali ini saya berada di Desa Kuto Girang, Kecamatan Ngorok, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di penelusuran kami kali ini saya akan mencoba lebih dekat melihat situs, yakni situs yang bernama situs Kuto Girang yang berlokasi di sebuah perkebunan atau lereng gunung ya. Seperti apakah situs tersebut, tetap ikuti perjalanan kami. Jadi saat ini kita benar-benar ya merupakan pelestari sejarah yang kemungkinan semakin ke depan kita optimis semakin berkembang ya generasi muda kita untuk melestarikan sejarah kejayaan Majapahit. Jadi di bawah bunga bougainville ini ada beberapa tumpukan batu bata kuno. Nah, batu bata kuno berbagai macam ukuran, tapi rata-rata itu 4 cm ya sampai 5 cm. Nah seperti ini itu 4 cm. Dan ini dibuat taman ini, jadi untuk di sini ada motif era kerajaan Majapahit, sebuah goresan dari jari-jari tangan orang Majapahit ini masih membekas di atas batu bata kuno. Ketebalannya itu sekitar 3 cm ini dalam kajian batu bata kuno itu merupakan batu bata kuno era kerajaan Majapahit ya, abad ke-13, ke-14, ke-15 sampai ke-16 ya. Nah ini era-era kerajaan Majapahit. Dan di lokasi ini yang saat ini memang menjadi kebun dan banyak tanaman mangga, pisang dan rumput gajah ini. Ini kedua timbunan yang ternyata di dalamnya ini ternyata ada sebuah struktur, ada sebuah arsitektur semacam pondasi yang tersembunyi di dalamnya, ada jejak istana kerajaan Majapahit. Kami saya di sini ya. Jadi ini di atas tanah ini ya, ternyata jika digali gitu ya, dalamnya ada tembok batu bata merah sebagaimana Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis pada Hayam Wuruk tahun 1365 mengatakan bahwasanya istana Majapahit kutanya Batabang Umider Makandel Aruhur. Jadi bahasa Majapahit itu seperti itu ya, artinya ya kutanya Batabang artinya tembok Majapahit itu dibuat dari batu bata merah. Batabang Umider artinya mengelilingi kota, jadi itu Umider. Makandel artinya ketebalannya itu sangat luar biasa sekali, seperti ini. Jadi tembok benteng Majapahit itu sangat tebal sekali. Bayangkan ini ketebalannya itu seperti ini ya. Loh, tebal sekali seperti ini dan sangat tebal ya antara sini ini. Ini diduga memang salah satu bangunan arsitektur bagian dari tembok istana kerajaan Majapahit dengan ketebalan batu bata merah ini murni masa-masa Majapahit. Selain kemudian dalam kitab Negara Kertagama yang mengatakan kutanya Batabang ini identik dengan situs ini ya, bernama Kuta Girang atau Kuto Girang. Kemungkinan kuta itu juga hubungannya dengan tembok batu bata tadi, kutanya Batabang. Girang itu kemungkinan kesenangan atau kemakmuran ya. Sebagaimana Trowulan itu Caitra Wulan, artinya bulan purnama. Artinya ibu kota Majapahit itu sebuah kota yang terang benderang seperti bulan purnama yang menyinari kegelapan malam. Jadi luar biasa sekali ya. Dan di sini memang bayangkan ini di dalam tanah ya. Sekitar terpendam sekitar setengah meter sampai 1 meter dan luar biasa sekali ini. Selain itu juga selain batu bata ya, ternyata arsitektur kota-kota Majapahit ini juga menggunakan batu-batu andesit atau balok-balok batu andesit.
entah ini juga memiliki masa lalunya merupakan sebuah candi atau istana ya, atau memiliki kedudukan profan sebagaimana istana atau kedudukan sakral sebagaimana candi, karena di sini ada pinggiran-pinggiran candi yang sebenarnya teknologi material penggunaan batu andesit sebuah balok-balok batu candi ini memang menyeruak ya, bagaimana kemudian Borobudur, Prambanan ini salah satu contoh kemegahan dan kemajuan teknologi dalam menggunakan batu andesit. Tapi kemudian entah sebab apa di Jawa ini mulai abad ke-16, 17, 18 hingga saat ini teknologi penggunaan material batu andesit kotak-kotak balok-balok seperti ini itu kemudian lenyap. Artinya memang kita tidak bisa memungkiri teknologi pada masa kuno banyak sekali yang hilang atau dikenal dengan sains yang hilang ya pada saat ini. Nah, salah satu tembok yang lainnya seperti ini ya. Nah ini, jadi masa lalu itu tidak dikenal adanya semen. Jadi dikenal ada istilah namanya sistem kosot. Jadi dengan air gitu ya, air kemudian antara batu bata yang satu dengan batu bata yang lain itu digesek-gesek, kemudian mengeluarkan semacam bubur batu bata yang bisa merekatkan antara batu bata yang satu dengan batu bata yang lain. Salah satu yang lainnya itu memang seperti di situs yang baru-baru ini, saluran terpanjang di Gempol itu ya, itu ada semacam semen yang terbuat dari batu bata kuno yang dilembutkan untuk melapisi bagian atas agar tidak struktur itu akan kuat kokoh, agar kemudian bagian atas ini karena memang banyak hal alam ya, fenomena alam baik itu angin, hujan, terik matahari, banjir bandang itu yang bisa merusak lapisan atas itu dilapisi dengan semen kuno yang berupa campuran dari pasir, kemungkinan kapur, kemungkinan dicampur kemudian bubur dari adonan batu bata kuno. Dan situs yang terpanjang Sungai Dinggempol ini merupakan salah satu penemuan orang Jawa tentang semen ketika bangsa Eropa belum menemukan semen. Dan ini luar biasa sekali kan gitu ya. Bahkan memang kalau di sini kan batu batanya sudah remuk gitu ya, karena memang tertimbun sekitar 1 sampai setengah meter. Bahkan terjadi di sini, di lapisan ini memang terjadi beberapa kerusakan ya, yang kemungkinan ini terjadi pada masa lalu. Entah bisa disebabkan oleh alam, faktor alam. Biasanya kerusakan struktur batu bata ini disebabkan oleh akar-akar pohon. Akar-akar pohon seperti beringin ini bisa menyelusup ke dalam celah-celah sempit. Kemudian akar ini membengkak, merengkahkan dan merobek-robek struktur batu bata kuno. Begitu juga karena faktor banjir bandang gitu ya, yang kemudian datang dari atas sana karena lereng gunung, bisa kemudian terjadi longsoran masif pada masa tertentu itu, sehingga kemudian memporak-porandakan istana masa lalu. Yang ketiga karena memang faktor perang gitu ya, karena terjadi faktor perang itu terutama banyak sekali perang loh di Jawa ini setelah Majapahit teruntuh, baik itu perang Paregreg maupun perang antara Bri Kertabumi dengan Girindra, perang dengan Girindra dengan Raden Patah, dengan Sultan Trenggono, bahkan Sultan Agung itu begitu besarnya ambisinya untuk menyatukan Jawa ini ya, juga menggempur dengan meriam-meriam atas kadipaten-kadipaten di Jawa Timur ini. Banyak sekali terjadi perang dan perpecahan dan pertikaian politik pada masa Madya, masa setelah runtuhnya Majapahit ya, sehingga kemudian struktur kuno era-era kerajaan Majapahit ini banyak yang kemudian amburadul. Nah, ini luar biasa sekali ini. Kemudian selain kemudian diduga ini situs ya, itu juga ada beberapa faktor yang lain ya, teknologi kuno pada masa kerajaan Majapahit dengan penggunaan batu bata kuno ini ya. Jadi ketebalannya itu sekitar 3 cm. Dan ini dekat sekali dengan lereng Gunung Penanggungan. Nah, di sebelah kita karena tertutup oleh awan, ini lereng Bekel dan Gajah Mungkur. Terutama lereng Bekel ya. Ada Candi Kendali Sodo, ada Candi Kendali, dan banyak candi-candi eksotis lainnya. Bahkan kisah-kisah itu juga banyak yang memuat cerita Panji, Bubuksa, terutama Arjuna Wiwaha, pertapaan Arjuna ya. Nah, ini. Selain itu juga situs-situs ini berdekatan dengan situs yang lebih kuno lagi, yaitu abad ke-10, yaitu situs Petirtaan Jolotundo. Ini dibangun tahun 977.
Artinya bagaimana bisa nenek moyang kita pada masa abad ke-10, ke-11, bahkan Borobudur dan Prambanan itu abad ke-8 Masehi. Ini demikian megah dengan monumen-monumen raksasanya, pahatan-pahatannya yang halus, cita rasa peradaban yang sangat tinggi. Jadi kita menengok peradaban dunia pada abad ke-7 sampai abad ke-8. Ternyata di dunia ini cuma ada 3 negara adidaya yang ada di dunia pada waktu itu, abad ke-7 sampai abad ke-8, ketika Eropa dikenal dengan The Dark Ages, yaitu masa kegelapan. Yang pertama adalah dinasti Umayyad yang ada di barat, dan Sriwijaya termasuk Sailendra yang ada di selatan, dan dinasti Tang yang ada di timur. Bahkan ketiganya ini dihubungkan dengan sebuah jalinan perdagangan yang sangat maju dan berkembang pada waktu itu, yang dikenal dengan Silk Road atau jalur sutra. Nah, ini merupakan jalur penghubung antara 3 negara adidaya, antara Bani Umayyad di barat, Sriwijaya Sailendra di selatan, dan dinasti Tang di timur. Semoga kemudian negara yang pernah berjaya pada abad ke-7, ternyata 7 tahun kemudian, tepatnya 7 abad kemudian, jadi abad ke-7 ditambah 7 abad, itu adalah abad ke-14 ya, abad ke-14, yaitu munculnya Kemaharajaan Majapahit. Ternyata jika abad ke-14 ditambah 7 abad lagi, itu abad ke-21, yang artinya kita saat ini ya, abad ke-27, abad ke-7 Sriwijaya, abad ke-14 Majapahit, dan abad ke-21 kita, atau nanti, atau ke depan, dan hampir saja Indonesia akan berjaya kembali, dan yakin-yakinnya dan sangat optimis menjadi negara adidaya kembali. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.